Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba membahas topik yaitu apakah masih bisa jika trading hanya menggunakan SND di 2025. Banyak di luar sana mereka menggunakan metode yang baru ya, misalkan kayak Alchemist atau Malaysia SNR ataupun ICT yang versi terbarukan. Nah, nanti harapannya kita juga bisa mempelajari materi-materi tersebut. Cuman untuk sekarang kita akan memantapkan dulu pemahaman kita di bab SND dan SMC. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Apakah masih bisa trading hanya menggunakan SND di 2025? Jawabannya tetap bisa. Nah, ini ada 5 tips dan trik bagaimana sih kita bisa trading hanya menggunakan metode sederhana tetapi tetap profitable. Nah, di sini kita akan membahas ada 5 bahasan ya. Yang pertama yaitu fokus ke area strong SND atau area origin. Nah, area origin nanti kita akan bahas seperti apa modelnya. Yang kedua, kita fokus mencari supply and demand yang menciptakan imbalance atau fair value gap. Nah, ini penting ya. Nah, yang ketiga, kita harus memastikan bahwa zona tersebut merupakan unmitigation zone. Nah, apakah unmitigation nanti kita akan bahas di belakang. Yang keempat, di sini kita akan menggunakan indikator supaya teman-teman bisa lebih mudah ya. Nah, di poin keempat ini adalah kita mencari confluence dengan indikator EMA dan RSI divergence. Dan yang kelima atau yang terakhir, kita hanya fokus untuk mencari RR 1/2 ataupun 1/3. Jadi kita hanya cari scalpingan ya dengan time frame kecil. Nah, jadi supaya teman-teman bisa praktekkan di intraday. Oke, langsung saja kita ke poin 1 yaitu fokus ke strong supply and demand atau area origin. Nah, maksudnya gimana? Kita sedikit recall materi supply and demand ya. Nah, jadi di supply and demand itu kita punya 4 pattern. Nah, yang pertama itu rally, base, rally. Yang kedua itu ada rally, base, drop. Yang ketiga itu ada drop, base, drop. Dan yang keempat itu ada drop, base, rally. Nah, di sini teman-teman pasti masih ingat ya perbedaan masing-masing ya. Jika rally base rally itu berarti bentuknya adalah impulsif naik, lalu marketnya sideways, membentuk base, lalu lanjut kenaikan. Nah, ini adalah rally base rally. Rally base drop itu berarti impulsifnya naik, lalu market sideways, habis itu reversal turun. Nah, untuk drop base rally berarti impulsifnya ini ke bawah, lalu membuat base. Nah, drop berarti ke bawah lagi. Nah, yang terakhir ini adalah drop base rally, itu impulsifnya turun, lalu membuat base, lalu market reversal. Nah, dari keempat bentuk supply and demand ini, kita bisa mengelompokkan ya, bahwa rally base rally dengan drop base drop ini adalah pola lanjutan gitu ya, continue ya. Nah, untuk rally base drop dan drop base rally ini adalah reversal. Nah, di sini kita akan fokus kepada yang pola lanjutannya, yaitu rally base rally dan drop base drop. Kita akan menggarisbawahi atau mengkotakkan nih drop base drop dengan rally base rally. Nah, jadi di sini kita mengambil rally base rally dan drop base drop. Kenapa kita ngambil area ini? Ini adalah area origin. Nah, area origin di sini adalah area di mana terbentuknya zona baru gitu ya. Jadi, kenapa kita di sini tidak menggunakan yang rally base drop dan drop base rally itu adalah karena kedua pola itu merupakan pola lanjutan gitu. Jadi, dia bukan area awal terjadinya pergerakan gitu. Kita langsung ke market aja ya. Nah, ini adalah contoh sederhananya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini yang area ini. Nah, ini kan rally. Dia buat base di sini lalu
Ini base-nya ya, lalu ini drop. Nah, berarti dia titik zonanya kan di sini nih. Nah, ini adalah bukan area origin. Kenapa? Area originnya itu di sini. Nah, jadi ini adalah area asal atau area origin di mana pergerakan besar itu muncul. Nah, jadi kita hanya fokus ke area origin aja. Jadi ini adalah drop, base, drop ya. Nah, jadi kita hanya fokus ke area origin aja. Kita tidak mengambil di reaksi pertamanya gitu loh. Nah, ini yang akan kita ambil. Contoh lagi, kita bisa misalkan, nah, di sini kita akan mencoba mengambil contoh yang ini. Ini boleh. Misalkan di sini ya, teman-teman bisa cek. Ini ada sebuah rally. Ini dia walaupun rally base rally, tapi di sini dia tidak membentuk imbalance. Nah, ini bukan syarat kita nih, gitu. Nah, di mana kita ambil? Nah, kita ambilnya di daerah sini. Yang kenaikan ini, yang menciptakan banyak imbalance. Jadi zonanya nanti kita bisa tandain di kisaran di sini. Nah, makanya dia marketnya juga reaksinya di sini kan. Nah, ini nanti kita akan fokus ke zona seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, cari SND yang menciptakan imbalance atau fair value gap. Nah, ini penting ya, kenapa? Karena imbalance atau fair value gap itu menggambarkan adanya lonjakan volume di market. Jadi jika kita mencari area dengan adanya volume atau FVG gitu ya, yang membentuk FVG itu berarti menandakan bahwa institusi atau bank itu mulai masuk market ya. Contohnya di mana? Yaitu contohnya di sini. Misalkan sini ada FVG nih. Nah, di sini ada FVG. Ini menjadi area POI yang menarik gitu. Ini juga nih. Nah, ini menciptakan FVG di sini. Nah, area ini nantinya akan dikunjungi kembali gitu harapannya ya. Nah, karena pergerakan terakhirnya si market sekarang itu baik Bitcoin ataupun gold to sideways, jadi contoh terbaru gitu ya, di pergerakan terbarunya itu kurang kelihatan gitu. Kalau teman-teman lihat di chart-chart sebelumnya itu kelihatan jelas ya, misalkan pergerakan yang masif gitu, penurunan ini gitu. Nah, di sini juga menciptakan banyak fair value gap nih. Contohnya yang di sini tadi. Nah, ini ada FVG di sini. Nah, memang untuk menandainya itu butuh waktu ya. Untuk teman-teman bisa memahami bagaimana bentuk imbalance atau fair value gap itu di market gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman jarang mengaplikasikannya pasti susah ya gitu. Tapi kalau udah sering belajar pasti bisa nantinya. Jadi emang kita harus banyak-banyak melatih analisa kita ke market. Yang ketiga, nah, unmitigation zone. Nah, jadi mungkin teman-teman udah tahu, tapi mungkin yang belum tahu, unmitigation itu adalah zona yang belum tersentuh. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, itu bahasanya ada dua. Yang pertama, itu dia ada mitigation. Nah, misalkan di sini mitigation ya. Di sini ada mitigation, lalu ada unmitigation. Nah, kita hanya fokus ke unmitigation. Kenapa? Kalau mitigation itu berarti zona yang kita tandai itu sudah defisit gitu, bukan fresh zone. Nah, di sini kita hanya fokus ke yang zona fresh gitu, zona yang benar-benar belum pernah defisit gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita sudah menemukan sebuah area ya. Nah, ini kita misalkan punya area originnya, lalu di sini kita punya zone-nya. Nah, pastikan bahwa zone ini yang pertama dia membuat imbalance di sini. Nah, setelah dia valid membuat imbalance, teman-teman juga harus memastikan bahwa zona ini itu masih fresh, masih unmitigation ya. Belum ada wick yang masuk gitu. Kalau ada satu aja wick yang masuk ke zona ini, maka zonanya itu tidak valid gitu. Nah, di sini kita akan fokus untuk mencari area yang belum pernah tersentuh atau fresh zone. Jadi kita mengincar nanti setup kita itu harapannya adalah setup yang sentuhan pertamanya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ngambil yang reaksi pertama itu probabilitasnya lumayan tinggi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa
backtest lagi gitu. Sekarang kita ke poin keempat, yaitu confluence dengan EMA dan RSI divergent. Nah, di sini kita juga selain teman-teman tidak ini ya, misalkan kayak banyak zonanya nih, lalu pilih yang mana ya yang bagus ya gitu. Nah, untuk memilih gitu, teman-teman bisa menggunakan bantuan indikator yaitu EMA dan RSI. Di sini kita mencoba untuk menggunakan 3 EMA ya, yaitu EMA 21, EMA 34 dan EMA 90. Nah, di sini cara penggunaannya cukup sederhana ya. Nah, seperti indikator-indikator sebelumnya bahwa yang namanya indikator MA itu adalah exponential moving average. Jadi emang nilai rata-rata dari pergerakan market yang dieksponensialkan. Nah, kalau di sini kan ini masih di bawah EMA nih. Ya masih di bawah EMA. Nah, tandanya berarti di sini secara data itu marketnya masih sideways bearish gitu ya. Nah, cuman ini memang sudah di tap berkali-kali dan secara struktur ini belum break. Nah, kalau kayak gini yang kita tunggu biasanya adalah market melakukan inisiasi dia break dulu ke bawah ya. Misalkan dia break ke bawah. Nah, berarti nanti EMA-nya kan turun juga tuh. Nah, EMA-nya posisinya di atas, berarti kita fokus mencari area sell dengan catatan yang ini nanti marketnya sudah solid membuat low baru juga gitu. Jadi nanti ilustrasinya di sini marketnya turun ya, lalu kita mendapatkan area sell-nya dan kita open posisi sell di zonanya nanti gitu. Itu harapannya ya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana kita menggunakan EMA. Nah, kalau untuk yang posisi sebaliknya, nah di sini teman-teman bisa cek di contohnya misalkan yang ini ya. Nah, kalau di sini ini sebenarnya bisa juga ini. Nah, cuman di sini posisinya Bitcoinnya itu marketnya tidak ada konfirmasi ya. Maksudnya dia hanya sideways lalu naik tinggi gitu. Mungkin di low time frame ini juga ada konfirmasi bullish. Nah, jadi kita fokus cari zonanya untuk entry itu di H1. Nah, untuk entry ke marketnya kita menggunakan M5 gitu. Jadi kita menggunakan metode-metode konfirmasi sebelumnya di video sebelumnya, yaitu zonanya atau POI-nya kita gunakan H1 dan M5 sebagai konfirmatornya. Oke. Nah, ini karena angkanya sudah di atas EMA ya, makanya kita mencari buy zone di sini. Di sini terlihat sekilas di H1 terlihat ada order block ya di sini ya. Nah, ini ada OB-nya. Nah, makanya di sini harganya tap langsung mantul. Nah, itulah gunanya kita menggunakan bantuan EMA atau indikator yang lain gitu ya. Jadi di sini juga bisa memfilter. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan EMA, misalkan kosongan seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa, tetapi kan kita tidak tahu harga sekarang itu sebenarnya trennya apa. Nah, EMA itu membantu kita mengetahui bahwa tren terbarunya itu sedang di bawah atau di atas garis EMA. Kalau di bawah berarti condongnya bearish, sedangkan kalau di atas berarti condongnya bullish. Nah, itu untuk bantuan EMA. Nah, kalau teman-teman mau confluence-nya lebih oke lagi, teman-teman bisa menggunakan bantuan RSI di sini. Nah, coba kita lihat di sini apakah kenaikan ini membentuk RSI divergent. Nah, ini kan naik ya. Lalu, nah, teman-teman cek. Yang ini RSI-nya itu turun. Nah, di sini ada divergent, makanya mendukung kenaikannya. Nah, ini adalah salah satu confluence ya. Jadi, supaya teman-teman lebih pede lagi gitu. Nah, di sini coba kita akan membahas sekilas untuk RSI divergent ya. Nah, oke. Di sini RSI divergent. Nah, yang pertama itu ada bull div ya. Yang kedua itu ada bear div. Nah, cara membedakannya jika bull div. Nah, bull div itu harga market atau candlestick ya. Candlestick itu pergerakannya turun, tapi RSI itu naik. Nah, kayak tadi gitu. Harganya membuat
low baru tapi RSI naik gitu ya. Lalu kalau bear div itu kebalikannya, dia candlestick-nya naik tapi di saat yang bersamaan RSI-nya malah turun atau membuat low baru. Nah, ini adalah catatan untuk kita menentukan divergen ya di market. Nah, yang terakhir itu kita fokus di 1:2 atau 1:3. Nah, ini teman-teman bisa gunakan tools yang ini ya, long position untuk open posisi buy dan short position untuk open posisi sell. Nah, tinggal teman-teman klik aja di sini. Nah, ini kan merahnya kan ada angkanya nih, yang ini 1,23. Nah, berarti ini belum. Nah, teman-teman pastikan di sini 2 ya. Nah, angkanya 2, ini adalah 1:2. Nah, selain mengecek angka di tengah ini, teman-teman juga bisa lihat persentasinya di bawah. Ini kan ada 0,70. Sedangkan naiknya 1,39. Nah, berarti memang 2 kali lipat kan? Nah, makanya di sini kita sebut 1:2. Nah, kalau 1:3 berarti di sini tinggal diubah jadi 3 ya. Misalkan sampai 3 gitu. Nah, 3. Nah, ini adalah 1:3. Nah, ini adalah gambaran sekilas tentang RR ya. Mungkin di next video kita akan membahas soal money management yang bagus gimana, lalu menentukan risk rewardnya gimana biar kita akunnya nggak jebol gitu. Biar walaupun kena SL kita tetap bisa trading dengan nyaman dan kalau profit nanti bisa menutup SL yang sebelumnya. Nah, itu adalah gunanya RR ya. Oke, itu adalah tips gimana kita trading menggunakan SND yang sederhana. Oke, kayaknya materinya cukup sampai di sini. Semoga materinya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.